wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Durahayu dan kali ini saya bersama dengan Saya Ajeng Atmakusuma. Oke, di video kali ini kita akan melakukan bimbingan mengenai tema kali ini yaitu overthinking terhadap cara pandang orang lain terhadap diri sendiri. Nah, langsung saja sebelum kita mulai obrolan kita, saya mau bertanya terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Kak Ajeng? Alhamdulillah baik sih Kak. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Kak Ajeng yang sudah hadir menyempatkan diri untuk kembali bercerita di hari ini. Di sini saya ingin mendengar cerita-cerita dari Kak Ajeng. Semoga Kak Ajeng bisa bercerita dengan nyaman dan saya pastinya akan mendengarkan apa yang Kak Ajeng ceritakan. Bisa kita mulai sekarang Kak Ajeng? Ya, bisa Kak, boleh. Oke. Saya ingin bertanya, apa yang akhir-akhir ini yang paling mengganggu pikiran Kak Ajeng? Kalau untuk akhir-akhir ini ya Kak ya, yang saya pikirkan itu tuh sering banget kepikiran tentang bagaimana cara orang lain tuh melihat saya gitu loh Kak. Kamu sering memikirkan bagaimana pandangan orang lain terhadap dirimu ya? Iya Kak. Kalau gitu boleh coba cerita lebih lanjut lagi? Ya kayak misalnya tuh kan Kak, sering tuh terjadi tuh kalau di tempat umum gitu, di tempat-tempat yang ramai, kayak saya tuh ngerasa orang-orang tuh kayak ngeliatin saya gitu. Terus kayak saya tuh jadinya ngerasa aneh, apakah ada yang salah sama diri saya gitu, kayak outfit saya salahkah hari ini, atau make up saya terlalu too much atau gimana gitu. Jadi tuh buat saya nggak pede gitu. Oh, jadi ketika berada di tempat umum, kakak itu ngerasa kurang nyaman karena merasa diperhatikan oleh orang lain, seperti itu ya? Iya Kak. Bahkan itu hal-hal kecil seperti itu tuh buat saya kepikiran terus, jadinya jadi nggak pede gitu Kak kalau mau keluar lagi. Kalau boleh tahu nih hal-hal kecil seperti apa sih yang sering kali kakak tuh jadi kepikiran terus-menerus gitu? Iya kayak itu tadi kan Kak, kayak setiap saya keluar itu kayak ada orang yang lihatin, terus setelah orang itu lihat saya, dia kayak berbisik ke temannya gitu. Jadinya tuh saya ngerasa kayak ada yang aneh. Apakah ya itu tadi, apa outfit saya ada yang salah atau gimana gitu, atau make up saya too much kah atau apa gitu. Jadi saya kepikiran terus. Oh, jadi saat melihat respon orang lain yang seperti itu, kamu langsung khawatir gitu, apa ada sesuatu yang salah pada dirimu yang kurang baik dilihat oleh orang lain seperti itu ya? Iya Kak, kan padahal juga belum tentu orang itu kan ngomongin saya, tapi tuh itu perasaan saya, jadi tetap aja kepikiran gitu. Perasaan khawatir seperti itu sih pasti cukup menguras pikiran kakak ya. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih kakak mulai merasa seperti itu? Mungkin udah dari lama ya Kak ya, tapi tuh kayak akhir-akhir ini gitu. Apalagi kalau habis ketemu orang, kalau habis dari luar gitu, berjumpa dengan orang-orang ramai. Terima kasih banyak kak sudah mau cerita sejauh ini. Kelihatannya kakak ini sudah cukup lama ya memendam perasaan ini. Iya Kak, rasanya tuh sampai kayak capek banget gitu sama pikiran sendiri. Jadinya tuh buat aku nggak pede gitu. Jadi rasa khawatir terhadap perhatian orang lain perlahan membuat rasa percaya diri kakak itu menurun ya. Iya Kak, itu bener banget. Kalau boleh tahu hal apa yang paling membuat kakak itu takut memikirkan penilaian orang lain? Ya itu tadi Kak, kan takut jadi bahan omongan orang, takut dijauhin gitu. Berarti yang paling membuat cemas adalah rasa takut tidak diterima atau takut dipandang buruk oleh orang lain ya, Bu? Iya Kak. Sebenarnya perasaan seperti ini tuh cukup sering ya Kak dialami banyak orang, terutama ketika seseorang itu terlalu memikirkan bagaimana dirinya dilihat oleh orang lain di lingkungan sekitar. Kadang pikiran kita itu menjadi lebih peka terhadap respon-respon orang lain sehingga hal kecil itu terasa seperti penilaian negatif terhadap kita, padahal belum tentu seperti itu. Jadi itu berarti saya terlalu fokus dengan pikiran saya sendiri gitu ya Kak ya?
Mungkin bukan karena kamu sengaja memikirkan seperti itu, tapi karena kamu itu terlalu khawatir dan ingin diterima baik oleh orang lain. Jadi pikiran-pikiran kamu lebih mudah memikirkan kemungkinan-kemungkinan negatifnya. Iya juga sih Kak, soalnya tuh saya tuh sering banget nyimpulin itu sendiri gitu. Menurutmu hal kecil apa sih yang bisa mulai kamu lakukan supaya pemikiran itu tuh tidak terlalu menguasai dirimu? Mungkin saya akan mulai mengabaikan gitu Kak, kan itu juga belum tentu orang itu ngomongin saya, jadi saya bisa mengabaikan itu semua. Jadi nggak harus langsung mikir yang negatif-negatif gitu. Wah, itu sih pemikiran yang bagus banget, Kak. Kamu bisa mulai pelan-pelan dengan mencoba membedakan mana yang benar-benar terjadi dan cuman ada di pikiran Kakak, dugaan-dugaan Kakak. Dan dengan begitu juga kamu nggak akan merasa terbebani lagi. Iya Kak, jadi saya juga baru sadar selama ini tuh saya terlalu cepat menilai orang dan selalu memikirkan hal-hal yang negatif yang belum tentu itu tuh merujuk ke saya gitu. Iya, baik sekali. Jadi kalau dari cerita hari ini tuh bisa disimpulkan bahwa selama ini kamu sering merasa cemas terhadap pandangan orang lain terhadap dirimu, terutama saat berada di lingkungan sekitar, apalagi yang ramai. Perasaan itu membuat menjadi lebih mudah overthinking dan kurang percaya diri. Namun hari ini kamu juga mulai menyadari bahwa tidak semua yang kamu pikirkan itu benar-benar terjadi, dan kamu juga sudah belajar melihat situasi dengan lebih tenang serta tidak terlalu keras pada diri sendiri. Iya benar Kak. Saya juga merasa sedikit lebih lega setelah menceritakan ini semuanya. Terima kasih juga karena sudah mau terbuka di sesi kali ini. Semoga setelah ini kamu bisa lebih memahami dirimu sendiri dan belajar menerima bahwa kamu tidak harus selalu sempurna di mata orang lain. Ya baik, terima kasih banyak ya Kak ya. Sama-sama. Kedepannya untuk siapapun yang merasa overthinking terhadap pandangan orang lain terhadap diri kita harus lebih tenang. Kita harus berpikir positif bahwa mereka itu tidak sedang membicarakan kita. Kita harus lebih semangat menjalani hidup, dan juga semangat untuk teman-teman di luar sana yang masih overthinking terhadap pandangan orang lain pada diri kita. Mungkin hanya ini saja obrolan kita pada hari ini. Semoga kita semua tetap baik-baik saja dan happy. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.